Melihatnya dari sisi performance, angka, numbers gitu. Belum gede mentalnya yang di bawah nggak berani. Untuk acara M&A hari ini saya terkesan karena bisa belajar begitu banyak, terutama yang di-share oleh Ibu Lira mengenai brandnya. Ternyata dengan brand yang sinkron itu bisa mempercepat atau meningkatkan hasil dari M&A. Selamat siang Pak Isan. Selamat siang Ibu. Pak Isan terima kasih nih sudah datang di Executive Terima kasih juga sudah diundang. Oke. Nah, mau tanya nih Pak, apa insight yang sangat interesting pada session pagi ini? Ya, saya terus terang mendapatkan insight yang menarik yang mungkin menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan saya dalam proses merger di Pelindo. Oke. Ya, Pelindo kami melakukan merger di Oktober 2021. Sekarang baru 2 tahun kami banyak melakukan restructuring, corporate actions. Tetapi ada pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengoptimalkan kecepatan dari proses perubahan dan juga menginklusifkan seluruh insan Pelindo. Nah, saya tadi dapat cerita tentang brand synchronization. Oke. Nah, menurut saya itu boleh jadi satu pendekatan yang mungkin akan saya coba ya untuk mensinkronkan langkah pemikiran dari insan Pelindo semua, baik itu dari level holding, subholding, cucu-cucu perusahaan, semua lingkup, baik itu vertikal maupun horizontal. Saya baru pertama kali melihat teknologi seperti itu ya. Jadi mungkin impress pertamanya ya, ngelihat wah ternyata ada teknologi yang mengukur seperti ini untuk melihat sejauh mana gitu ya typical brand kita, terkait juga dengan aspek-aspek people seperti itu ya, dan engagementnya dengan orang lain gitu. Hari ini betul-betul seperti membuka new frontier terhadap merger and acquisitions. Biasanya sebelum terjadi merger and acquisitions, due diligence itu akan dilihat dari perspektif keuangan maupun juga pasar. Ya, brand, customer base, economic of scale, lebih banyak hal-hal sifatnya baik yang strategik maupun yang bersifat operasional. Nah, padahal dari research ternyata 70-90% M&A itu fails dari study, baik dari 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dan ternyata yang paling membuat kegagalan terjadinya M&A yang mulus sehingga menghasilkan performance yang diinginkan seperti ekspektasi sebelum terjadi M&A itu 70-80% adalah terkait dengan people, khususnya adalah culture class. Sehingga bagaimana sih sebenarnya kita bisa tahu lebih dulu apakah dua perusahaan yang akan bergabung itu memiliki keselarasan dari leadership maupun culture. Dan sekarang sudah bisa diukur dengan menggunakan culture synchrony neurometric. Kita bisa ukur dari para key persons and decision maker bahkan sebelum M&A terjadi atau paling tidak post M&A, sehingga proses integrasi pasca merger acquisition itu menjadi lebih mulus, sehingga kemudian jauh lebih mudah untuk bisa menentukan apa prioritas yang perlu disentuh untuk memuluskan integrasi pasca merger acquisitions. Karena itu, selamat datang di the new frontier of merger acquisitions from the people perspective using neuroscience and AI from Venaya.